Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah diambil dari kitab Manaqib Syekh. Syekh Abdul Qadir tidak mau mengagung-agungkan orang kaya walau sekadar berdiri karena kedatangan seorang raja atau orang-orang yang dianggap berkedudukan. Dan seringkali saat raja bermaksud untuk berkunjung kepada Syekh dan beliau sedang duduk-duduk, kemudian beliau tinggalkan masuk ke kamar pribadinya. Kemudian beliau keluar lagi menemui setelah raja tadi duduk. Hal ini dilakukan semata demi memuliakan para ahli tasawuf yang tidak tertarik kepada kedudukan dan dunia dan tidak pernah berdiri hormat sekedar menyambut kedatangan raja. Selain itu, Tuan Syekh juga tidak pernah mau berdiri di depan pintu raja dan menteri, atau menerima hadiah dari penguasa, sampai-sampai ada raja yang merendahkannya karena gara-gara Tuan Syekh tidak mau menerima pemberian. Kala itu, Tuan Syekh Abdul Qadir berkata pada raja, "Kalau begitu silahkan bawa sendiri hadiah itu ke sini." Raja pun menyanggupinya lalu membawa buah apel ini sendiri untuk Tuan Syekh. Namun, saat akan dikonsumsi, tiba-tiba buah apel hadiah sang raja penuh darah dan nanah. Syekh Abdul Qadir kembali berkata kepada raja, "Mengapa raja selalu mencemooh dan mencelaku? Padahal aku tidak mau buah apel. Sebab semua buah itu penuh dengan darah dan nanah manusia." Kemudian, sang raja meminta maaf dan bertaubat di hadapan Tuan Syekh. Sejak itu, raja sering berkunjung kepada Tuan Syekh sebagaimana kebanyakan orang. Ia pun menjadi sahabat Tuan Syekh hingga wafatnya. Syekh Abdul Qadir mempunyai derajat tinggi. Namanya harum kemana-mana. Terkenal mau menghormati fakir miskin, menemani duduk mereka, membersihkan sendiri kutu-kutu yang ada di pakaian mereka. Beliau juga pernah mengatakan, seorang fakir yang mau bersabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Namun orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya. Kemudian orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur, lebih utama dari semuanya. Selain itu, tidaklah senang dan merasa nikmat menerima petaka, kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan petaka tersebut, yaitu Allah. Syekh Abdul Qadir juga berkata, "Ikutilah sunnah Rasulullah dan jangan berbuat bid'ah. Berbaktilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan jangan menggerutu. Berharaplah untuk mendapatkan kesejahteraan dan jangan pernah putus asa. Berkumpullah dengan majelis zikir kepada Allah Ta'ala dan jangan bercerai-berai. Bersihkan dirimu dengan bertaubat dari segala dosa dan jangan melumurinya dengan noda. Teruslah menghadap pintu Allah untuk memohon ampunan." Syekh Abdul Qadir juga berkata, "Janganlah engkau menginginkan kenikmatan dan menolak ujian. Sebab kenikmatan menghubungkanmu dengan pembagian Allah, baik diharapkan maupun tidak. Demikian pula cobaan, meski engkau tak menyukainya, pasti datang menimpamu. Maka serahkanlah segala urusan kepada Allah, Zat yang maha berbuat apapun yang dikehendakinya. Tatkala kenikmatan datang menghampirimu, sibukkanlah diri dengan mengingat Allah dan bersyukur. Sementara bila cobaan yang datang,
Sibukkanlah diri dengan kesabaran dan kesadaran. Kemudian, jika engkau ingin mendapat tempat yang lebih tinggi lagi dari semula, maka kau harus rida dan berusaha menikmati ujian. Ketahuilah bahwa ujian turun bukan untuk membinasakan orang mukmin, tetapi untuk mengujinya. Syekh Abdul Qadir juga mengatakan, tidak boleh terjadi bergaul dengan zat yang hak kecuali orang-orang berusaha membersihkan diri dari segala noda dan dosa. Dan tidak akan dibuka kecuali bagi orang-orang yang mengosongkan dari macam-macam pengakuan diri dan perbuatan meresahkan. Ketika kebanyakan yang terjadi pada manusia adalah tidak mau membersihkan diri, maka Allah akan menguji mereka dengan berbagai penyakit sebagai kafarat dan pembersih dosa-dosa. Selain itu agar mereka layak bergaul dengan dan mendekat kepada Allah. Hal itu terjadi, baik mereka sadari maupun tidak. Tutur Syekh Abdul Qadir lagi, berhati-hatilah kalian. Jangan sampai mencintai atau membenci seseorang, kecuali setelah menimbang perbuatan-perbuatannya dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya agar kalian tidak menyukai atau membencinya karena hawa nafsu.